Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dari kelas B3B mata kuliah Produk Treasury dengan NIM 233141507111012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kurs di mana ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu definisi kurs, yang kedua ada jenis-jenis kurs, yang ketiga faktor-faktor kurs, yang keempat dampak perubahan kurs, yang kelima masa depan kurs dan tren global, dan yang terakhir strategi mengelola risiko kurs. Definisi kurs sendiri, kurs merupakan nilai tukar antar dua mata uang yang menunjukkan beberapa banyaknya mata uang yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang lain. Kurs digunakan untuk transaksi internasional seperti perdagangan, investasi, atau transfer uang antar negara. Kurs bisa mengalami perubahan setiap hari tergantung dengan dinamika pasar dan faktor-faktor yang ada. Seperti contohnya, kurs ini merupakan nilai tukar. Jadi misal rupiah mau ke dolar, nah itu berapa rupiah untuk mendapatkan 1 dolar, seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya kurs dalam perekonomian. Yang pertama itu perdagangan internasional, di mana kurs mempengaruhi harga barang dan jasa dalam perdagangan internasional. Jika nilai mata uang suatu negara kuat, barang dan jasa yang dihasilkan menjadi lebih mahal di pasar internasional sehingga dapat mempengaruhi daya saing sektor. Contohnya itu mata uang pound sterling. Jadi di mana barang dan jasa yang dihasilkan dari mata uang tersebut itu menjadi lebih mahal di pasar internasional. Kemudian yang kedua ada investasi asing. Kurs mempengaruhi aliran investasi asing. Nilai tukar yang stabil dan kuat dapat menarik lebih banyak investasi asing karena investor merasa lebih aman dan yakin akan stabilitas ekonomi negara tersebut. Kemudian yang ketiga ada inflasi. Kurs mempengaruhi inflasi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi harga barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Jika kurs mata uang suatu negara melemah, harga impor otomatis akan naik. Maka dari itu, inflasi pun akan naik, terutama di bidang domestik impor. Kemudian yang selanjutnya ada suku bunga, di mana bank sentral sering menggunakan kurs sebagai alat untuk mengendalikan suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar yang pada gilirannya dapat berdampak pada inflasi dan stabilitas ekonomi. Kemudian selanjutnya ada utang luar negeri. Kurs juga berpengaruh pada utang luar negeri, di mana jika kurs mata uang suatu negara melemah, beban utang luar negeri yang denominasi dalam mata uang asing akan meningkat, yang bisa menambah tekanan pada keuangan negara. Nah, selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Kurs yang stabil menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi bagi bisnis dan konsumen, yang penting untuk perencanaan ekonomi dan pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan kedua, ada jenis-jenis kurs, di mana yang pertama ada kurs beli dan jual. Kurs beli merupakan nilai yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan saat membeli mata uang asing dari nasabah. Jadi diposisikan sebagai bank. Jadi ketika bank membeli mata uang asing dari nasabah, itu disebutnya kurs beli. Yang mana kurs jual sama seperti kurs beli, tapi bank yang menjual mata uang asing kepada nasabah. Kemudian selanjutnya ada kurs tengah. Kurs tengah merupakan nilai rata-rata antara kurs beli dan kurs jual. Kurs ini sering digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk acuan penetapan nilai tukar. Kemudian selanjutnya ada kurs tetap atau fixed exchange rate. Jadi kurs tetap adalah kurs yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara dan dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Jadi dia nggak bakal berubah, kurs tetap. Kemudian selanjutnya ada kurs mengambang, floating exchange rate. Kurs mengambang adalah kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing atau falas. Kemudian selanjutnya ada kurs spot, di mana kurs spot adalah nilai tukar yang berlaku untuk transaksi yang penyelesaiannya dilakukan segera atau dalam jangka waktu cepat 2-3 hari kerja. Kurs ini mencerminkan nilai tukar saat ini yang ada di pasar. Kemudian kurs forward, di mana kurs forward merupakan nilai tukar yang disepakati hari ini untuk transaksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Seperti contohnya 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Tapi nilai tukarnya sudah ditentukan di hari ini gitu. Kemudian kurs paritas, di mana kurs paritas merupakan kurs yang digunakan untuk menghitung nilai tukar dalam sistem standar emas. Kurs ini didasarkan pada perbandingan nilai emas yang dimiliki oleh dua mata uang. Kemudian selanjutnya ada kurs efektif.
Kurs efektif merupakan rata-rata tertimbang dari kurs suatu mata uang terhadap sekeranjang mata uang lain. Kurs ini mencerminkan nilai tukar rata-rata suatu mata uang dibandingkan dengan beberapa mata uang lainnya. Kemudian kurs nominal dan real, di mana kurs nominal merupakan nilai tukar mata uang yang ditujukan pada pasar valuta asing tanpa mempertimbangkan faktor inflasi. Kurs real adalah nilai tukar yang telah disesuaikan dengan perbedaan tingkat inflasi antar dua negara. Kurs ini lebih akurat dalam mencerminkan daya beli mata uang. Kemudian selanjutnya ada kurs konversi, di mana kurs konversi merupakan kurs yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengonversi suatu mata uang menjadi mata uang lain dalam transaksi internasional. Dan yang terakhir adalah kurs keseimbangan, di mana kurs keseimbangan adalah nilai tukar yang terjadi ketika permintaan dan penawaran mata uang asing berada dalam keadaan seimbang. Kurs ini mencerminkan harga yang adil dan stabil di pasar valuta asing. Kemudian beberapa faktor kurs. Yang pertama itu inflasi, di mana tingkat inflasi yang lebih rendah di suatu negara biasanya membuat mata uangnya lebih kuat karena daya beli mata uang tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kemudian faktor yang kedua ada suku bunga, di mana suku bunga yang lebih tinggi di suatu negara biasanya menarik investor asing untuk menyimpan dana mereka dalam mata uang tersebut. Kemudian yang ketiga ada neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan yang positif cenderung memperkuat mata uang karena negara tersebut menerima lebih banyak mata uang asing dari hasil ekspor. Kemudian faktor yang keempat ada stabilitas politik ekonomi, di mana negara dengan stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki mata uang yang kuat karena investor merasa lebih aman untuk berinvestasi di negara tersebut. Kemudian faktor yang kelima itu utang pemerintah, di mana tingkat utang yang cukup tinggi dapat menurunkan nilai mata uang karena investor khawatir pemerintah mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Oleh karena itu bisa mengurangi permintaan untuk mata uang negara tersebut. Faktor selanjutnya yang keenam adalah kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral seperti penetapan suku bunga dan program pelanggaran kuantitatif dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang ketujuh, kondisi ekonomi global, di mana fluktuasi atau floating dari inflasi di ekonomi global termasuk harga komoditas seperti minyak dan emas dapat mempengaruhi nilai mata uang. Yang kedelapan, intervensi pasar, di mana bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang mereka. Ini dapat dilakukan dengan melalui pembelian atau penjualan mata uang asing. Kemudian yang kesembilan ada persepsi pasar dan spekulasi, di mana sentimen pasar dan spekulasi dapat menyebabkan perubahan jangka pendek dalam nilai tukar. Jika pasar memperkirakan bahwa mata uang tertentu akan menguat di masa depan, permintaan terhadap mata uang tersebut dapat meningkat. Serta yang ke-10, perubahan harga komoditas. Negara yang bergantung pada ekspor komoditas tertentu seperti minyak, gas, ataupun mineral akan mengalami perubahan kurs seiring dengan fluktuasi harga komoditas tersebut. Kemudian beberapa dampak perubahan kurs, dampak terhadap ekspor impor. Itu ada dua, yang pertama penguatan mata uang atau apresiasi, dan yang kedua pelemahan mata uang atau depresiasi. Jika nilai tukar mata uang menguat, maka barang yang diproduksi oleh negara tersebut menjadi lebih mahal. Sedangkan jika nilai tukar mata uang tersebut melemah, barang dan jasa tersebut menjadi lebih murah bagi internasional. Kemudian dampak terhadap inflasi. Yang pertama ada penguatan mata uang, dan yang kedua ada pelemahan mata uang. Dengan mata uang yang lebih kuat, impor menjadi lebih murah. Sementara pelemahan mata uang menyebabkan harga barang impor naik yang dapat memicu inflasi. Kemudian dampak terhadap investasi. Yang pertama, penguatan mata uang, dan yang kedua, pelemahan mata uang, di mana mata uang yang lebih kuat dapat menarik investor asing karena nilai aset dalam mata uang meningkat. Sedangkan mata uang yang lebih lemah mungkin mengurangi minat investor asing karena kekhawatiran nilai aset mereka bisa menurun. Kemudian dampak terhadap keuangan, di mana yang pertama ada penguatan mata uang dan yang kedua pelemahan mata uang. Kemudian dampak terhadap sektor perbankan, di mana bank yang meminjamkan uang dalam mata uang lokal mungkin melihat penurunan risiko kredit jika debitur memiliki pendapatan dalam mata uang asing. Risiko kredit dapat meningkat jika debitur memiliki utang dalam mata uang asing, tetapi pendapatan dalam mata uang lokal. Kemudian yang selanjutnya yaitu masa depan kurs dan tren global. Beberapa tren utama yang mempengaruhi masa depan kurs adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu digitalisasi dan mata uang digital. Yang pertama mata uang digital bank sentral atau CBDC.
CBDC dapat mengubah dinamika kurs dengan mempercepat transaksi lintas negara dan mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan tradisional. Dan yang kedua ada cryptocurrency, di mana cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum terus menjadi alternatif dalam sistem keuangan global. Terus tren yang kedua yaitu globalisasi dan deglobalisasi, di mana deglobalisasi itu dapat menyebabkan volatilitas kurs yang lebih besar karena peningkatan ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi. Kemudian reglobalisasi, jika dunia bergerak ke arah reglobalisasi dengan kesepakatan perdagangan yang lebih luas dan integrasi ekonomi yang lebih dalam, kurs mata uang mungkin menjadi lebih stabil dengan harmonisasi kebijakan ekonomi antar negara. Dan yang selanjutnya, teknologi dan inovasi finansial. Fintech atau financial technology, kemajuan dalam teknologi keuangan memungkinkan akses yang lebih cepat dan murah ke pasar valuta asing yang dapat mengurangi biaya transaksi dan mempersempit spread antara kurs beli dan kurs jual. Kemudian kecerdasan buatan atau AI dan big data. Jadi AI dan analisis big data ini memungkinkan prediksi kurs yang lebih akurat dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Kemudian tren yang selanjutnya adalah perubahan iklim dan ekonomi hijau. Risiko iklim, perubahan iklim dapat mengganggu ekonomi global, terutama di negara-negara yang rentan terhadap bencana alam. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam nilai tukar. Yang selanjutnya adalah investasi hijau, di mana fokus global pada keberlanjutan dan investasi hijau dapat mengalihkan arus modal ke negara-negara yang memimpin dalam energi bersih dan teknologi ramah lingkungan. Hal ini membuat kurs negara tersebut menjadi terpengaruh, terutama jika mereka menjadi tujuan utama dalam investasi hijau. Yang selanjutnya adalah kebijakan moneter dan fiskal, yaitu penyesuaian kebijakan dan koordinasi global, serta yang terakhir adalah resesi dan pemulihan ekonomi, yaitu pemulihan pasca pandemi dan juga resesi global. Kemudian bagaimana sih strategi mengelola risiko kurs? Ini adalah poin penting yang terakhir. Yang pertama itu adalah hedging, di mana hedging itu terdapat 3 poin: forward contracts, futures contracts, dan currency swap. Kemudian yang kedua natural hedging, yaitu pengembangan alami dan matching currency, pengimbangan alami dan matching currency. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi mata uang, itu ada investasi berbagai mata uang dan diversifikasi pasar. Kemudian yang keempat pengelolaan kas dan pendanaan, yaitu ada pengelolaan likuiditas dan struktur pembiayaan mata uang lokal. Yang kelima adalah penggunaan kebijakan dan prosedur internal seperti kebijakan manajemen risiko dan forecasting serta monitoring. Kemudian yang ke-6 negosiasi kontrak, currency clauses dan repricing flexibility. Kemudian yang ke-7 strategi operasional, lokalisasi produksi dan timing of transaction, serta yang terakhir adalah insurance produk atau currency insurance. Jadi itulah strategi mengelola risiko kurs. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kurs. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.